Oke, kita ke materi selanjutnya tentang himpunan ya. Apa sih himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi dikatakan himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya himpunan kemahasiswaan misalkan, yang dimana terdiri dari berbagai mahasiswa, berbagai prodi misalkan, atau himpunan jurusan teknik elektro dan informatika. Berarti itu adalah kumpulan orang-orang ataupun mahasiswa di mana prodinya prodi yang berhubungan dengan jurusan teknik informatika dan elektro. Ada dari prodi elektro, D3 elektro, ada D4 elektro, ada D4 TRPL gitu, teknologi rekayasa perangkat lunak gitu ya. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, itu jadi kumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, seperti yang saya bilang tadi, misalkan himpunan jurusan teknik elektro dan informatika, di mana himpunan ini terdiri dari mahasiswa berbagai prodi, di mana prodinya yang berkaitan dengan jurusan teknik elektro dan informatika, seperti prodi D3 teknik elektro, D4 teknik elektro, D4 teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, itu himpunan jurusan teknik elektro dan informatika. Objek di dalam himpunan disebut elemen unsur ya atau anggota. Jadi objek itu di dalam himpunan itu disebut dengan elemen atau unsur atau anggota objek-objeknya. Kemudian contohnya seperti ini ya. Hamif adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Nah, contohnya seperti ini. Yang nomor pertama, himpunan huruf besar nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, yang sampingnya himpunan huruf kecil. A, B, C-nya huruf kecil ya sampai Z. Nah, kalau secara keseluruhan berarti ini himpunan huruf. Satu set huruf gitu ya. Baik besar maupun kecil. Jadi huruf ini dibagi jadi huruf besar dan huruf kecil himpunannya. Objek-objeknya terdiri dari objek yang besar dan kecil. Nah, ini disebut himpunan huruf. Kemudian contohnya seperti ini. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut himpunan. Nah, kalau yang ini disebut himpunan ganda. Kenapa himpunan ganda? Karena nilainya lebih dari satu. Contohnya apa? 2-nya ada 2, 4-nya ada 3 gitu ya. Kalau ini himpunan nih, himpunan atau set ya. Kalau ini disebut multiset, himpunan ganda. Himpunan ganda ini disebut. Karena kenapa? Karena dia double, 2-nya ada 2, 4-nya ada 3 gitu. Kalau ini nggak ada kan? Nah, ini himpunan atau set ya. Kalau ini multiset namanya, himpunan ganda. Kemudian cara penyajian himpunan ada yang namanya enumerasi. Enumerasi itu apa? Enumerasi setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, saya set ininya A. A sama dengan himpunannya apa? Himpunan A ini merupakan himpunan bilangan asli pertama ya. 1, anggotanya 1, terus ini 2, 3, 4. Nah, ini dinamakan anggota nih. 1 anggota, 2 ini anggota, 3 ini anggota, 4 ini anggota. Nah, 1, 2, 3, 4 ini dinamakan himpunan. Himpunan 4 bilangan asli pertama secara keseluruhan. Kemudian poin yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Genap positif pertama 4, 6, 8, 10. 5 bilangan genap positif pertama 4, 6, 8, 10 misalkan ya. Kemudian C. C ini himpunan C yang terdiri dari anggota kucing, A, Amir, 10 paku misalkan. Kemudian R himpunan yang terdiri dari A, B, di dalamnya ada himpunan ABC, kemudian di dalamnya ada himpunan AC misalkan. Kemudian K himpunan kosong misalkan. Kemudian himpunan 100 buah bilangan asli pertama dari 1 sampai 100 misalkan. Himpunan bilangan bulat dari tak hingga sampai -2, -1 dan seterusnya, dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan emulasi ya. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya seperti apa? Contohnya himpunan mahasiswa
kelas 1 TRPLA. Anggotanya siapa aja? Anggotanya ada misalkan ada Dandi, ada siapa lagi? Aprilia, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Nitalia dan seterusnya sampai 30. Nah, itu anggota yang 1 sampai 30 tuh objek. Objek itu disebut dengan anggota. Nah, himpunannya itu secara keseluruhan yang mewakili anggota-anggota tersebut itulah disebut himpunan. Bentar, ini ada suara kresek-kresek. Oke, saya lanjut. Nah, ini keanggotaan ya, simboliknya seperti ini. X ini merupakan anggota dari A. Nah, simboliknya seperti ini ya, kayak huruf E ya, tapi E-nya tuh huruf E apa ya? Huruf E kayak kebalik ya. E besar tapi agak di apa ya? Pokoknya kayak huruf E lah intinya tuh. Nah, ini artinya itu simboliknya itu merupakan anggota ya. X merupakan anggota dari himpunan A. Jadi simboliknya seperti ini. Nah, kalau E-nya ini dicoret, berarti dia dikatakan bukan. X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak dicoret, berarti dia merupakan anggota himpunan A. Contoh, A-nya terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4. Kemudian R, AB, kemudian himpunan di dalamnya ada ABC. Kemudian di dalamnya ada himpunan lagi A, C. Kemudian K, di dalam himpunannya ada himpunan kosong. Nah, 3 ini merupakan anggota dari A. Kenapa? Karena dia di dalam sini kan, 3-nya kan. Termasuk anggota kan, makanya 3 merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian yang R, buka kurung A, B, C. Jadi himpunan A, anggota dari A, B, C itu merupakan bagian dari R. Ya benar kan? Ini kan? Nah ini ya. Buka kurung A, B, C. Himpunan ini merupakan merupakan anggota dari R. Benar. Kemudian ini C. C bukan merupakan anggota R. Kenapa bukan merupakan anggota R? Karena dia di dalam sini. C-nya itu masuk ke dalam sini. Makanya dikatakan tidak bagian dari R. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan kosong, ini artinya himpunan kosong ya bacanya ya. Himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan K. Ya benar ini kan. Dia kan termasuk apa nama himpunan K, benar kan? Jadi himpunan kosong merupakan anggota dari himpunan K, benar kan? Nah, ini kan ya posisinya nih. Nah, yang terakhir himpunan kosong bukan merupakan anggota R ya? Iya, nggak ada kan? Himpunan kosong nggak ada di sini. Gitu. Gimana, paham nggak terkait keanggotaan? Paham? Pak, mau nanya Pak. Kenapa? Yang C itu kenapa bukan anggota dari R, Pak? Karena C-nya itu dia harusnya di dalam ini, di dalam kurung seperti ini. Kalau C-nya di luar seperti ini, misalkan A, B, C, koma lagi. Nah, C-nya termasuk. Nah, C-nya yang ini dia dimasuk ke dalam sini. Jadi satu kesatuan. Jadi harus buka kurung A, C. Nah, kalau buka kurung A, C itu merupakan anggota dari R. Gitu. Ya, Pak. Coba. Oke. Cukup ya? Lanjut ya. Kita sampai jam 9 ya. Karena kan kalian yang TRPLB ada mata kuliah Bu Linda ya kalau nggak salah, Alin ya. Jadi jam 9 lewat 10 lah. 9 lewat 10 lah kita. Mungkin bentar lagi lah. Kurang lebih 17 menit lagi. Oke. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini poin kedua, simbol-simbol baku. Nah, P itu merupakan himpunan bilangan positif. Artinya P itu adalah positif ya. Nilainya apa aja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian N. N natural. Natural, himpunan bilangan natural yang terdiri 1, 2, dan seterusnya. Kemudian Z. Biasanya kalau ada soal Z, artinya bilangan bulat. Z itu artinya zero ya. Zero. Dari titik, min 2, min 1, dan seterusnya. Kemudian Q, himpunan bilangan rasional. Q, ingat nggak? Q apa kira-kira? Bahasa Inggrisnya, rasional, Q. Ada yang tahu? Kalau real kan R. Nah, kalau kompleks C. Nah, Q ini apa kalau bahasa Inggrisnya? Q, keywordnya. Apa tuh? Tahu nggak?
Bahasa Inggrisnya apa? Q. Kalau P kan artinya positif. P. Kemudian kalau N natural, N kan. Kalau bulat Z. Z itu kan zero. Nah, ini rasional. Q. Q. Siapa yang mau jawab? Siapa tadi? Siapa tadi? Apa Q? Ingat nggak? Ada yang bisa jawab? Kalau rasional. Kenapa Q kodenya? Ayo saya tunggu. Siapa yang bisa nih? Kemudian ada yang namanya himpunan universal. Nah, biasanya simbolnya U, universal. U. Coba dicari ya Q ini apa gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kenapa Q gitu ya. Nah, coba kalian cari. Oke, saya lanjut. Nah, misalkan contoh, misalkan U ini adalah himpunan universal ya, yang terdiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah bagian dari U. Kenapa bagian dari U? Karena nilainya ada di dalam himpunan universal. Himpunan A ini ada di bagian universal 1, 3, 5. Ini kan di dalam ini kan, di dalam range-nya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A ini anggotanya 1, 3, 5. Nah, kenapa nih Aprilia nih? Maaf Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Dicoret-coret nih. Nah, 1, 3, 5. Nah, 1, 3, 5 ini merupakan bagian dari U kan? Himpunan A ini merupakan bagian dari U karena ada nilai anggotanya. Waduh, baterainya habis bentar ya. Baterainya mau lowbat. Jadi A merupakan bagian dari U, himpunan A. Karena nilai anggota yang ada di dalam A itu ada di himpunan U. Oke, saya lanjut. Kemudian ini poin yang selanjutnya ada yang dinamakan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasinya seperti ini. Buka kurung, X, kemudian garis tegak ya. Syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya seperti ini. X adalah himpunan bilangan bulat positif kecil. Ini kurang ya, kurang dari 5 harusnya. Kurang dari 5. Kurang diketik nih, kurang dari 5. Maka ketika kita buat notasinya ya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak X bilangan positif lebih kecil dari 5. Oh, ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 5 ya. Positif lebih kecil dari 5. Makanya simboliknya seperti ini. Atau seperti ini juga bisa. A sama dengan notasi pembentuknya buka kurung kurawal X garis tegak X merupakan bagian dari bilangan P. Kemudian X kurang daripada 5. Nah, ini secara simbolik seperti ini bisa, seperti ini bisa. Jadi bebas. Nah, nilainya apa? Nilai bilangan bulat positif yang kurang dari 5 ya. Nilai anggotanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau yang ini secara simbolik, kalau yang ini secara ekivalen nilainya. Nilainya berapa sih? 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan positif lebih kecil dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian yang poin yang kedua, X dan X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF 2151. Simboliknya seperti itu misalnya. Nah, kemudian ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu kita buat kayak lingkaran ya. Kita buat kotaknya, kemudian kita buat lingkarannya. Contohnya seperti ini. Saya punya himpunan U ini artinya universal ya. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik-titik ini nilainya. Artinya selanjutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya punya himpunan U, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya punya himpunan A, nilainya 1, 2, 3, 5. Kemudian saya punya himpunan B,
2, 5, 6, 8. Nah, kemudian saya buat tuh diagram Venn-nya. Nah, saya buatlah nih, saya buat kotak di sini. Kemudian di sini ada U, kemudian A dan B. Nah, A dan B ini ada irisan. Kenapa ada irisan? Karena ada nilai yang sama. Baik di A dan di B itu ada anggota yang sama nilainya. Apa? Ya 2 dan 5. 2 dan 5 kan ada nih. Di A ada, di B ada. Nilai 2 maupun 5. Makanya dia di sini dinamakan beririsan di sini. 25. Nanti kita akan pelajari ya lebih detailnya. 25. Nah, selain daripada 25 berarti dia di luar dari itu. Berarti ini satunya di sini, tiganya di sini. Kemudian B-nya yang tidak ada 2 dan 5 berarti 6 dan 8. Nah, ini dan 8. Nah, sisanya di himpunan universal. 7 dan 4. 7 dan 4. 7 dan 4 tidak ada di A maupun di B. Makanya dia di luar dari lingkaran ini. Nah, ini dinamakan diagram Venn. Gimana? Paham nggak? Diagram Venn. Atau saya ulangi? Ulangi Pak. Apa ya? Oke, saya ulangi ya. Jadi Agak saya kurang punya... paham, Pak. Kenapa? Saya ulangi ya, oke. Saya punya himpunan U. U ini artinya universal ya. Kalau misalkan bahasa ininya himpunan semesta. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya punya himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Kemudian saya punya himpunan B 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Nah, himpunan A dan B itu ada nilai yang sama. Apa yang samanya? 2 dan 5 kan? 2 ada di A, di B juga ada 2. Kemudian 5. 5 ada di A, ada juga di B. Nah, makanya dia beririsan nih antara A dan B. 2 dan 5-nya tuh di sini gitu. Ibaratnya digabung ya, di apa ya? Di beririsan lah, beririsan 2 dan 5. Makanya dia digabung cukup satu nilai aja, 2 dan 5-nya digabung jadi seperti ini. Kalau digambarnya ya, seperti ini. Nah, selain 2 dan 5 ya dimasukkan berdasarkan himpunan masing-masing, A dan B nih. Berarti 1 dan 3 ya di A. Makanya dia nggak di B. Makanya 1 dan 3-nya di lingkaran A ini. Nih, di lingkaran A ini. Kemudian B. B itu yang nggak ada di yang lain 6 sama 8. Berarti ya udah ini 6 dan 8 dikeluarin. Kalau 2 dan 5-nya kan gabungan nih. Apa namanya? Beririsan dengan A kan. Makanya 8 dan 6 di sini. Nah, sisanya itu di luar dari A dan B, himpunan semesta. Nah, di luar dari himpunan semesta 7 dan 4. Kan kita kan nilai himpunan semesta kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua ini dinamakan himpunan semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dinamakan himpunan semesta. Karena dalam satu kotak. Dalam kotak ini ya. Nah, ini dinamakan himpunan semesta. Nah, kalau ini berdasarkan himpunan masing-masing. Kalau A ya berarti di lingkaran ini. Kalau B berarti di lingkaran ini. Ini dinamakan diagram Venn. Gampang kok. Oke, saya lanjut dulu. Karena bentar lagi udah habis ya. Kemudian ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Nah, contohnya apa? Jadi simboliknya seperti ini ya. Kalau notasi kardinalitas itu N buka kurung A atau garis tegak lurus A garis tegak lurus. Nah, contohnya saya punya himpunan nilainya bilangan prima lebih kecil dari 20. Lebih kecil dari 20. Apa aja nih nilainya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyaknya anggota inilah yang disebut dengan kardinal. Jadi jumlah elemen yang ada di dalam anggota tersebut, himpunan tersebut, inilah disebut dengan kardinal. Makanya ini kenapa Pak ini 8? Ya jumlah anggotanya ada 8.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jumlahnya 8. Makanya ini 8. Kemudian saya punya himpunan T, anggotanya ada kucing, A, Amir, 10 ada paku. Jadi saya punya anggotanya kucing, A, Amir, 10 paku. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini 5. Kemudian yang ketiga, nah ini ada 3. Kenapa ada 3? Yang pertama poinnya anggotanya A. Kemudian poin yang kedua himpunan A. Kemudian yang ketiga himpunan A. Makanya dikatakan ada 3 jumlah anggotanya. Gitu. Gimana? Paling materinya sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutlah minggu depan kemungkinan kuis ya. Nanti materinya nanti akan saya upload di website saya. Nanti silakan dipelajari.